Dito menyandarkan tubuhnya sejenak di bangku kayu dekat warung base camp. Ransel birunya sudah penuh tergantung di bahunya. Di tangannya, kamera kecil menyala, merekam wajahnya yang tampak bersemangat. "Pendakian solo kali ini semoga lancar ya," ucapnya sambil menatap lensa kamera. Ia tersenyum kecil lalu mengarahkan kamera ke sekeliling. Beberapa pendaki lain duduk tak jauh darinya, bercanda sambil menyesap kopi. Beberapa sedang mengecek perlengkapan. Suasana di sekitar base camp cukup hidup, tapi tidak terlalu ramai. Cuaca sedang bagus, langit bersih tanpa awan, dan angin bertiup pelan membawa bau tanah dan pepohonan. Setelah mengurus registrasi, Dito mulai berjalan menyusuri jalur pendakian. Langkahnya mantap. Jalur awal masih landai, kanan kiri ditumbuhi pohon pinus tinggi dan semak belukar. Cahaya matahari menembus sela-sela daun, menciptakan bayangan bergerak di tanah. Ia beberapa kali berhenti untuk merekam video pendek. Ada potongan batang tumbang yang ia duduki sebentar. Ada juga seekor burung kecil yang hinggap di dahan rendah dan membuatnya terdiam sesaat. Sekitar 1 jam berjalan, suasana mulai berubah. Jalur makin sepi. Ia tak lagi melihat pendaki lain di depan atau belakang. Dito tidak merasa khawatir. Ia memang sengaja memilih naik lebih pagi agar tidak terlalu ramai. Di persimpangan kecil, ia berhenti, membuka botol minum, dan duduk di batu besar. Ia mengecek peta jalur dan memastikan arah yang akan ia ambil. Kalau lancar, nanti sore sudah sampai pos 3, gumamnya pelan. Suasana di sekitarnya tenang. Angin berhenti, daun-daun bergeming pelan. Hutan menjadi lebih lebat, tapi jalur masih jelas. Ia melanjutkan perjalanan sambil sesekali bersiul kecil. Beberapa kilometer kemudian, kabut tipis mulai terlihat di antara batang pohon. Awalnya tak terlalu mencolok, seperti embun yang naik perlahan. Dito menurunkan kameranya dan memandang sekeliling. Masih pagi, tapi kabut sudah turun. Cepet banget turunnya, ucapnya sambil terus melangkah. Ia tak menyadari bahwa jalur yang ia lewati pelan-pelan mulai berbeda. Tanahnya lebih lembab, akar-akar pohon lebih banyak menjulur ke tengah jalur. Suara binatang hutan makin jarang terdengar. Tapi Dito masih tenang. Ia berpikir itu hanya efek dari mulai masuk ke area yang lebih dalam. Jalur pendakian sering berubah tergantung musim, dan ia yakin masih berada di jalur yang benar. Beberapa saat kemudian, ia berhenti. Di hadapannya ada percabangan kecil yang tak ada di peta. Ia menatap kedua arah itu, lalu melihat kembali kompas digital di jam tangannya. Kompas berputar-putar, tak menunjukkan arah yang pasti. "Kayaknya aku lewat kiri tadi," gumamnya ragu. Ia memilih satu arah, berharap akan segera bertemu tanda pos atau pendaki lain. Langkahnya mantap, tapi kabut di belakang mulai menebal pelan-pelan, mengikuti tanpa suara. Dito terus melangkah menyusuri jalur tanah yang mulai menanjak. Nafasnya sedikit berat, tapi ia masih merasa baik-baik saja. Punggungnya mulai basah oleh keringat. Ransel yang digendong makin terasa berat, tapi ia enggan berhenti terlalu lama. Kabut tipis yang tadi hanya terlihat samar di kejauhan, kini mulai menyelimuti jalur di sekitarnya. Dito memperlambat langkah. Pandangannya ke depan mulai terbatas. Ia menoleh ke belakang, tapi pohon-pohon sudah samar tertutup kabut. Ia mengernyit, lalu mengambil kamera saku dari tas sampingnya. Ia coba merekam sedikit, tapi gambarnya tampak buram. Lensa berkabut. Ia usap perlahan, lalu memasukkannya kembali ke saku. Di depannya, jalur yang ia kira mengenal mulai terasa asing. Arah tanahnya berbelok, dan tidak ada penanda yang biasa ia lihat. Tidak ada pita merah, tidak ada batu penunjuk. Tidak ada papan kecil dari base camp. Bukan jalur yang biasa, gumamnya pelan. Ia berhenti sejenak.
mencoba mengenali sekeliling. Pepohonan di sisi kanan lebih rapat, batang-batangnya besar, dan beberapa tertutup lumut tebal. Di sebelah kiri, semak belukar tumbuh liar sampai ke pinggir jalur. Ia tidak ingat pernah melewati bagian seperti ini. Dito membuka kembali peta lipat dari kantong celana. Ia membandingkan dengan peta di ponselnya, tapi sinyal menghilang. Kompas digital di jam tangannya juga kembali berputar tak jelas. Ia merapikan peta dan kembali melangkah, mencoba tetap tenang. Langkahnya makin pelan. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dari suasana hutan. Tidak ada suara serangga, tidak ada burung, bahkan daun-daun pun tampak diam. Seperti semuanya sedang menahan napas. Sebuah bayangan melintas di antara batang pohon sebelah kanan. Dito berhenti dan menoleh cepat. Tidak ada apa-apa, tapi perasaan tidak nyaman mulai muncul. Ia menoleh ke belakang. Kabut makin padat, menutup jalur yang sudah ia lewati. Ia tidak bisa melihat apapun lagi di belakang, seolah dinding putih perlahan mengejar. Dito menarik napas panjang dan melanjutkan langkah. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin hanya kabut biasa. Mungkin ia memang keluar jalur sedikit dan bisa kembali ke jalur utama kalau terus berjalan. Tapi langkahnya mulai ragu. Ia merasa diperhatikan. Setiap kali berhenti, ia seperti bisa merasakan sesuatu diam di belakang pohon, memperhatikan geraknya. Tapi setiap kali menoleh, ia tak melihat siapapun. Tangannya mulai menggenggam erat tali ransel. Ia terus berjalan, tapi kali ini dengan langkah lebih cepat. Kabut masih mengikutinya, pekat dan sunyi. Beberapa menit kemudian, ia melihat celah cahaya di antara pepohonan. Dito mempercepat langkah, berharap menemukan pos atau tanda jalur utama. Tapi yang ia temukan justru jalan tanah kecil menurun, dikelilingi pepohonan yang lebih besar dan tua. Jalan itu terlihat seperti bukan bagian dari jalur pendakian resmi. Namun tidak ada pilihan lain. Jalur sebelumnya telah ditelan kabut, dan Dito tidak ingin berdiam terlalu lama. Ia menarik napas, lalu melangkah masuk ke jalur yang lebih gelap dan lembab itu. Langkah Dito menurun perlahan mengikuti jalur tanah sempit yang tampak tidak terawat. Akar-akar pohon mencuat dari tanah, membuatnya harus berhati-hati. Kabut mulai menipis, tapi udara di sekitar terasa lebih dingin dan lembab. Pepohonan masih rapat, namun cahaya yang menembus ranting-ranting mulai memperlihatkan sesuatu di kejauhan. Di antara batang-batang pohon, ia melihat bentuk atap. Bukan tenda atau shelter pendaki, melainkan bangunan kayu. Ia mempercepat langkahnya. Setelah beberapa meter, ia keluar dari jalur sempit itu dan berdiri di tepi sebuah dataran kecil. Di hadapannya, ada sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik hutan. Rumah-rumah dari kayu tua berdiri sejajar, beratap rumbia dan dinding papan yang sudah mulai lapuk. Beberapa rumah tampak masih ditempati, meski catnya mengelupas dan jendela-jendelanya ditutup kain tipis. Di tengah desa ada semacam pelataran luas yang ditumbuhi rumput. Dito memandang sekeliling dengan bingung. Ia belum pernah mendengar ada perkampungan di jalur pendakian ini. Ia melangkah pelan ke dalam desa, berharap bertemu seseorang. Seorang pria tua muncul dari sisi rumah dan menatapnya. Tak lama, beberapa orang lain ikut keluar. Wanita parubaya, anak kecil, dan 2 orang pria muda. Wajah mereka tenang, tapi tatapannya kosong. Mereka berbicara satu sama lain, tapi suaranya sangat pelan, hampir seperti bisikan. Seorang wanita tua menghampirinya. Rambutnya digelung, kulitnya keriput, dan sorot matanya tajam namun tidak mengancam. Ia tersenyum kecil. "Kamu tersesat?" tanyanya dengan suara pelan. Dito mengangguk. Ia menjelaskan bahwa ia seorang pendaki dan tidak sengaja keluar jalur. Wanita itu mendengarkan, lalu mengangguk pelan. "Kabut sering menyesatkan, tapi kamu bisa istirahat dulu di sini. Rumahku kosong 1,
"Silakan pakai," ucapnya. Dito ragu sejenak, tapi tubuhnya memang sudah lelah. Ia mengucapkan terima kasih dan mengikuti wanita itu ke rumah di ujung desa. Rumahnya sederhana. Lantai dari papan, dindingnya tipis, dan hanya ada satu ruangan besar dengan dipan kayu di sudut. Bau kayu tua dan dupa samar terasa di dalamnya. Jendela tertutup tirai kain yang sudah menguning. Wanita itu menyodorkan gelas air dan sepotong ubi rebus. Ia tak banyak bicara. Setelah itu, ia pergi meninggalkan Dito sendirian. Dito duduk di dipan dan membuka sepatunya. Ia masih mencoba memproses semuanya. Desa itu terasa asing. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik, tapi orang-orangnya tampak tenang, seolah semuanya biasa saja. Ia sempat membuka peta dan mencoba mencocokkan lokasi, tapi nama desa ini tidak ada di sana. Bahkan di peta satelit pun tak ada tanda-tanda permukiman di sekitar hutan ini. Sebelum berbaring, Dito menulis sedikit catatan di buku kecil yang biasa ia bawa. Ia berniat bangun pagi dan mencari jalan keluar, atau setidaknya sinyal untuk melapor. Tapi malam masih panjang, dan untuk sementara ia harus bermalam di rumah asing, di desa yang bahkan tak ada di peta. Dito duduk bersandar di dinding rumah kayu yang disediakan untuknya. Lampu minyak di sudut ruangan redup hanya cukup untuk membuat bayangan samar di dinding. Angin masuk dari celah-celah papan, membuat tirai kain tipis di jendela bergerak perlahan. Suasana sangat hening. Tidak ada suara dari luar. Tidak terdengar percakapan, suara hewan, atau aktivitas apapun dari rumah lain. Seolah seluruh desa sedang berhenti bergerak. Ia mencoba memejamkan mata, tapi tubuhnya belum sepenuhnya rileks. Dinding rumah tipis dan udara di dalam lembab. Bau kayu tua bercampur dengan aroma dupa samar. Bau itu datang dari ruangan sebelah, mungkin dari pojok rumah, tempat yang tidak terlalu terang. Ia memeriksa kameranya yang sedari tadi disimpan di tas samping. Saat dinyalakan, layar menyala sebentar, lalu mati. Ia coba tekan ulang tombol power, tapi kamera tidak merespons. Padahal sebelum masuk desa, perangkat itu baik-baik saja. Dito menghela napas dan meletakkan kamera di lantai. Ia baringkan tubuhnya perlahan. Ransel ia jadikan bantal. Matanya menatap langit-langit rumah yang terbuat dari papan kasar. Tidak ada lampu, hanya bayangan kayu saling silang. Beberapa saat kemudian, ia mendengar bunyi pelan dari atas. Langkah kaki. Tidak berat, tapi cukup jelas. Seperti seseorang sedang berjalan pelan-pelan di loteng. Rumah itu tidak terlalu tinggi. Tidak tampak ada tangga menuju atas, tapi suaranya terdengar nyata. Dito menahan napas, berusaha mendengarkan lebih jelas. Langkah itu berhenti tepat di atas posisi tidurnya. Ia memandangi langit-langit, tapi tak melihat apa-apa. Suara itu tidak muncul lagi. Beberapa menit berlalu. Ia nyaris tertidur, tapi kali ini terdengar suara bisikan dari luar jendela. Bukan satu orang, tapi seperti 2 atau 3 orang berbicara pelan. Kalimatnya tidak jelas, hanya potongan kata yang mengambang dan tumpang tindih. Ia duduk perlahan dan melirik ke arah jendela. Tirainya masih tertutup. Ia tidak berani membukanya. Ia meraih kamera, mencoba menyalakannya kembali. Layar menyala sebentar, lalu bergaris dan mati total. Dito mematung. Ia tidak yakin apakah ia sedang mengantuk atau memang sedang mendengar hal-hal yang tidak seharusnya. Tapi semuanya terasa nyata. Ia mencoba menenangkan diri, memejamkan mata dan menarik napas pelan. Ia yakin ini hanya rasa lelah dan tegang setelah seharian tersesat. Namun sebelum akhirnya tertidur, ia masih sempat mendengar satu suara pelan dari arah pintu. Suara papan lantai yang bergerak dan berhenti tepat di depan kamarnya. Dito membuka matanya perlahan. Cahaya samar masuk dari sela-sela papan jendela.
Udara di dalam rumah masih dingin dan lembab. Ia duduk, mencoba mengingat kembali suara-suara aneh yang ia dengar semalam. Tapi semuanya terasa kabur. Setelah membasuh muka dengan air dari kendi di sudut ruangan, ia mengenakan jaket dan keluar dari rumah. Desa itu masih sunyi. Kabut tipis menggantung di sekitar pelataran. Beberapa warga mulai terlihat duduk di depan rumah masing-masing. Ia berjalan perlahan, menyapa beberapa orang. Mereka membalas dengan anggukan dan senyum kecil, tapi tak banyak bicara. Dito bertanya soal arah keluar dari desa, tapi jawabannya hampir selalu sama. Istirahat saja dulu. Ia mencoba mengikuti jalan tanah yang memanjang di sisi desa, tapi jalurnya buntu di antara dua pohon besar yang akarnya saling melilit. Di ujung lain, jalan setapak mengarah ke kebun, tapi tak terlihat ada jalur keluar yang jelas. Dito kembali ke tengah desa. Ia memperhatikan lebih saksama. Warga yang sama masih berada di tempat yang sama. Wanita tua duduk di kursi kayu di depan rumahnya. Anak kecil berdiri di dekat sumur, memegang boneka kain. Dua pria muda bersandar di tiang kayu sambil memandangi tanah. Tidak ada yang tampak sibuk. Tidak ada yang terlihat baru datang atau pergi. Mereka hanya menunggu. Ia mencoba mendekati salah satu pria yang sedang duduk. "Pak, kalau ke arah base camp lewat mana ya?" Pria itu tersenyum kecil. "Istirahat saja dulu, nanti juga tahu." Dito mengangguk pelan, tapi merasa bingung. Ia lanjut berjalan mengelilingi desa. Setiap sudut yang ia lewati seperti berulang. Rumah-rumahnya serupa, dengan bentuk, warna, dan bahkan letak barang-barang di teras yang hampir sama. Ia kembali ke rumah tempat ia menginap. Di depan pintu, wanita tua yang semalam menawarinya tempat tinggal sudah berdiri menunggu. Ia menyodorkan mangkuk kecil berisi nasi dan lauk sederhana. "Makan dulu, setelah itu bisa rebahan lagi kalau capek," ucapnya pelan. Dito menatap makanan itu, lalu melihat wajahnya. Perempuan itu tetap tersenyum, tapi sorot matanya tidak hangat. Lebih mirip orang yang sedang mengamati. Ia menerima makanan itu, lalu masuk ke dalam rumah. Duduk di depan, ia memandangi jendela dan mencoba berpikir. Desa ini terlalu aneh. Tidak ada aktivitas seperti desa biasa. Warganya tidak pernah terlihat pergi jauh. Semuanya seperti tetap di posisi masing-masing. Dito membuka buku catatannya. Ia menulis cepat. Warga tidak pernah bergerak jauh. Semua tetap di tempat. Tidak ada arah keluar. Tangannya sempat berhenti menulis saat ia mendengar langkah kaki melewati jendela. Tapi ia tak berani mengintip. Sesuatu di desa ini tidak beres, tapi ia belum tahu bagaimana cara keluar. Dito tertidur dengan resah. Badannya lelah, tapi pikirannya terus bekerja. Ia memikirkan keanehan desa itu, warga yang tak banyak bicara, dan jalan keluar yang tak pernah jelas. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini bisa dijelaskan secara logis. Malam semakin larut. Lampu minyak di sudut ruangan mulai redup. Dito masih tidur di dipan kayu yang sama. Suara dari luar tak ada. Tidak terdengar binatang malam. Tidak ada angin, hanya keheningan yang terasa terlalu berat. Ia terbangun dengan cepat saat mendengar suara pelan dari arah pintu depan. Bukan ketukan, tapi seperti engsel pintu yang bergerak. Udara di dalam rumah mendadak dingin. Ia bangun perlahan, duduk dan memandang ke arah ruang depan. Pintu kayu itu terbuka sedikit. Hanya sekitar sejengkal, tapi cukup untuk memperlihatkan ruang depan yang remang-remang. Cahaya dari lampu minyak yang tersisa sedikit masih memantulkan bayangan samar di dinding. Di sana, tepat di depan pintu, berdiri sesuatu. Bayangan tinggi, tegap, dan tak bergerak. Tubuhnya dipenuhi bulu hitam yang kusut dan panjang. Tingginya melebihi kusen pintu. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi bentuk tubuhnya menyerupai manusia.
hanya lebih besar dan aneh. Kedua lengannya tergantung di sisi tubuh, tidak bergerak sedikit pun. Dito mematung di tempat tidur. Napasnya tertahan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan, mungkin ilusi dari cahaya. Tapi makhluk itu tidak hilang. Ia tetap berdiri, seperti sedang menatap ke arah dalam ruangan. Dengan pelan, Dito berdiri dan mendekat setapak demi setapak. Lantai kayu berderit ringan di bawah kakinya. Bayangan itu tetap tidak bergerak. Tepat saat ia sampai di dekat pintu, kabut tipis muncul dari sela-sela papan rumah. Kabut itu meluncur pelan dari bawah dinding dan memenuhi ruangan. Saat Dito mengangkat kepala, makhluk itu sudah tidak ada. Ia berdiri di ruang depan sendirian. Kabut masih menyebar di sekitar lantai, lalu menghilang perlahan, seperti ditarik kembali keluar. Pintu depan kini tertutup rapat, padahal ia tidak menyentuhnya. Dito kembali ke dalam kamar, duduk di dipan dengan keringat dingin membasahi tengkuk. Ia menoleh ke arah jendela yang tertutup tirai. Tidak ada apa-apa di luar, tapi perasaan diawasi masih terasa. Ia mencoba menulis di buku kecil, tapi tangannya gemetar. Ia tidak tahu apa yang baru saja ia lihat, tapi ia yakin makhluk itu bukan bagian dari mimpi atau imajinasi. Sesuatu benar-benar masuk ke dalam rumah, dan malam belum selesai. Dito membuka pintu dan melangkah keluar rumah. Udara masih dingin. Tanah di sekitar rumah agak basah seperti habis disiram hujan. Tapi langit tidak menunjukkan tanda-tanda pernah hujan. Ia memandangi tanah di dekat tangga depan, lalu terdiam. Ada jejak kaki di sana. Ukurannya tidak biasa, lebih besar dari kaki manusia, dan bentuknya pun aneh. Jari-jari kaki tampak panjang, dan tekanan pijakannya dalam, seperti makhluk berat yang baru saja lewat. Jejak itu tidak hanya satu. Ada beberapa, mengarah dari sisi rumah menuju ke arah pintu, lalu kembali menjauh ke semak-semak di belakang. Jejaknya berlumpur, masih baru. Lumpur menempel juga di salah satu papan kayu di dinding luar. Dito menyusuri jejak itu sebentar, tapi tidak menemukan ujungnya. Bekasnya seolah menghilang begitu saja di antara rumput dan kabut tipis yang mulai naik dari tanah. Ia kembali ke rumah. Di depan pintu, wanita tua yang menjadi tuan rumahnya sudah berdiri. Seperti biasa, ia memegang mangkuk kecil berisi makanan. Kali ini, Dito tidak langsung menerima. "Ibu, semalam ada yang masuk rumah," katanya pelan. "Pagi ini saya lihat jejak kaki aneh. Besar, seperti bukan manusia." Wanita itu tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara datar, "Dia sedang mengecek tamu." Dito menatapnya bingung. "Siapa?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya meletakkan mangkuk di dipan depan pintu, lalu berbalik masuk ke dalam. Dito memandangi punggungnya sampai hilang di balik tirai pintu dalam. Beberapa menit kemudian, suara lonceng kecil terdengar dari arah barat desa. Bunyinya pelan, tapi jelas. Seperti lonceng yang tergantung di leher binatang. Dito menoleh ke arah asal suara. Tidak ada kambing, sapi atau anjing. Tidak ada kandang. Tidak ada binatang sama sekali di desa ini. Lonceng itu terdengar lagi, pelan dan berulang. Dito berdiri di depan rumah, menajamkan telinga, tapi tidak melihat apapun. Kabut di kejauhan perlahan menebal. Ia memutuskan untuk berkeliling lagi, tapi warga yang ia temui tetap sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang menjelaskan tentang jejak kaki. Tidak ada yang mengaku mendengar suara lonceng. Dito kembali ke rumah dan mencatat di buku kecilnya. Jejak kaki besar, suara lonceng, dan tidak ada yang menganggapnya aneh. Mereka tahu lebih banyak. Sore itu, sebelum matahari benar-benar turun, ia memastikan pintu rumah terkunci. Tapi ia tahu, jika makhluk semalam bisa masuk tanpa suara,
kunci tak akan banyak membantu. Langkah Dito perlahan melintasi sisi desa. Ia sengaja berjalan memutar, menjauh dari rumah-rumah dan mencari sesuatu yang bisa menjelaskan semua keganjilan yang ia alami. Kabut turun lebih awal dari biasanya. Tidak terlalu tebal, tapi cukup membuat pandangan jadi terbatas. Di antara celah pepohonan, ia melihat bayangan beberapa orang berdiri di tanah lapang. Ia mendekat, berusaha tidak membuat suara. Semak dan pohon di sekitarnya menjadi pelindung. Beberapa warga berdiri membentuk setengah lingkaran, menghadap ke arah kabut yang menggantung di tepi lapangan. Mereka diam. Tak ada suara obrolan, tak ada gerakan terburu-buru. Hanya tangan-tangan yang perlahan menabur bunga ke tanah. Dito memandangi mereka satu persatu. Beberapa di antaranya ia kenali, wanita tua dari rumahnya, pria muda yang biasa duduk di dekat tiang, dan anak kecil yang sering berdiri di dekat sumur. Semua tampak serius, mata mereka tertuju pada kabut. Bunga-bunga yang ditaburkan tampak seperti bunga kenanga dan melati. Wangi samar tercium meskipun Dito berdiri agak jauh. Di tengah kelompok, seseorang menunduk sambil memegang sesuatu seperti kotak kecil dari kayu. Ritual itu berlangsung tanpa satupun suara. Bahkan suara langkah kaki atau helaan napas pun tak terdengar. Semuanya terlalu tenang, terlalu sunyi. Dito menyadari detak jantungnya sendiri terasa keras. Ia menahan napas, takut membuat suara. Tapi saat ia bergerak sedikit untuk mencari sudut pandang yang lebih jelas, dahan kering di bawah kakinya patah. Seluruh kepala yang tadi menunduk kini terangkat bersamaan. Warga desa itu menoleh serempak ke arah semak tempat Dito bersembunyi. Wajah mereka tidak terkejut, tidak juga marah. Tapi tatapan mereka kosong, lurus, seperti menembus tubuh Dito. Ia mundur perlahan, tapi kaki kirinya terpeleset sedikit di tanah basah. Tidak sampai jatuh, tapi cukup membuat daun bergerak. Salah satu pria mulai melangkah ke arahnya. Disusul dua orang lain. Dito langsung berbalik dan berjalan cepat menjauh. Ia tidak berani lari, kakinya gemetar. Beberapa menit kemudian, ia sudah kembali di depan rumah. Dari balik jendela, ia melihat ke arah lapangan. Kosong, kabut mulai menutupi tanah. Tidak ada jejak siapapun. Ia masuk ke rumah, menutup pintu, lalu duduk bersandar di dinding. Di buku catatannya ia menulis, "Ritual diam. Tabur bunga ke arah kabut. Mereka tahu aku melihat." Malam kembali datang, dan Dito merasa semua yang ia saksikan barusan hanya permukaan dari sesuatu yang lebih dalam dan mungkin lebih berbahaya. Dito duduk di ujung dipan, berusaha menenangkan pikirannya. Ia sudah mencoba tidur sejak beberapa jam lalu, tapi matanya tetap terbuka. Rasa lelah tidak mampu menutup rasa takut yang makin besar sejak kejadian di lapangan desa. Rumah tempat ia menginap makin terasa sempit. Bau kayu tua dan dupa yang samar masih menyelimuti ruangan. Lampu minyak di pojok kamar dibiarkan menyala redup. Ia tak berani mematikannya. Suara berat terdengar dari atas. Tidak keras, tapi cukup jelas. Seperti geraman pendek dari dalam ruang gelap di loteng rumah. Loteng itu memang ada sejak ia datang, tapi selama ini tertutup. Tidak pernah ia periksa. Kepalanya menoleh ke atas. Langit-langit rumah berupa papan kayu, yang sebagian sudah melengkung. Di salah satu sudut, ada lubang kecil yang cukup untuk dipanjat jika ingin melihat ke atas. Dito diam cukup lama, lalu akhirnya berdiri. Ia mengambil bangku kayu pendek yang ada di dekat pintu. Perlahan ia mendekat ke sudut langit-langit. Lubang kecil itu tidak ditutup. Tidak ada penutup atau papan pelindung. Hanya ruang gelap di atas sana. Ia menempelkan telapak tangan ke tepi lubang, lalu mengangkat tubuhnya perlahan untuk mengintip ke atas. Matanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Loteng itu sempit dan berdebu.
Lantai papan di sana tampak rapuh. Tidak ada benda yang mencolok, hanya bayangan dan gelap. Tapi di ujung loteng, dekat dengan dinding, sesuatu berdiri. Sosok tinggi, tubuhnya hitam dan kurus, hampir menempel pada atap. Ia berdiri tegak, tidak bergerak. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah Dito. Jarak mereka sekitar 3 meter. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Tapi pandangan mata itu membuat dada Dito terasa berat. Tatapannya bukan seperti hewan liar. Pandangan itu seperti milik makhluk yang tahu apa yang Dito pikirkan. Dito langsung turun dari bangku dan mundur. Ia menatap langit-langit, menunggu apakah sosok itu bergerak. Tapi tidak ada perubahan. Rumah tetap sepi. Tapi kini ia tahu bahwa di atas kepalanya makhluk itu masih berdiri. Ia tidak tidur malam itu. Duduk bersandar di dinding, sesekali melirik ke arah lubang di atas. Lampu minyak dibiarkan menyala sampai habis. Di dalam buku kecilnya, ia menulis, "Dia ada di atas, mengawasi, tidak tidur." Dito sudah tidak tahan lagi. 3 malam di desa itu membuatnya kehilangan arah, kehilangan rasa aman, dan kehilangan akal sehat. Ia memutuskan untuk keluar dari sana, bagaimanapun caranya. Ia membawa tas kecil, senter, dan ponsel. Kompas digital di ponselnya terus berputar tanpa arah. GPS tidak menampilkan titik lokasi, hanya layar kosong dan tulisan mencari sinyal. Ia simpan ponselnya kembali ke saku dan mulai berjalan cepat melewati rumah-rumah penduduk. Warga tetap ada di tempatnya masing-masing. Duduk, berdiri, atau berjalan perlahan. Tak satu pun bertanya hendak kemana Dito pergi. Mereka hanya melihat, sebagian dengan pandangan kosong, sebagian dengan senyum kecil yang tidak nyaman dilihat. Dito memilih jalur kecil di tepi desa. Jalur tanah itu mengarah ke hutan. Tampaknya belum pernah digunakan banyak orang. Ia berjalan cepat, lalu berlari kecil saat mendengar langkah kaki sendiri seperti membal. Semakin dalam ia masuk, suasana makin gelap meski matahari masih tinggi. Setelah beberapa menit, ia sampai di tanah berbatu yang ia kenali. Hatinya sedikit lega. Tapi saat menoleh ke kanan, ia melihat tiang bambu dan papan kecil yang pernah ia lewati di awal pendakian. Ia kembali ke tempat semula. Ia mencoba jalur berbeda, berjalan lurus ke arah matahari, menerobos semak, melintasi pohon-pohon tinggi, menyeberangi aliran kecil air. Tapi setelah hampir setengah jam, ia kembali bertemu pagar kayu dan rumah-rumah tua. Pintu keluar desa seperti ditutup rapat, tapi bukan oleh kunci atau pagar. Jalan-jalan yang ia tempuh seperti membawanya berputar. Ia berhenti sebentar, mengambil napas dalam. Lalu ia mencoba cara terakhir, lari ke hutan tanpa arah tetap. Menembus kabut, tak peduli kompas, tak peduli peta. Namun kabut menebal. Jarak pandang hanya beberapa meter. Di sela-sela kabut, suara-suara muncul. Bukan suara langkah, bukan binatang, tapi seperti bisikan. Dekat sekali, padahal tidak ada siapa-siapa. Dito berhenti dan memejamkan mata. Suara itu terdengar lebih jelas. Lirih tapi terus-menerus. Kata-kata yang diucapkan seperti ajakan, membujuknya untuk kembali. Lidahnya kaku, tenggorokannya kering. Ia membuka mata dan melihat bayangan hitam berdiri di antara pepohonan. Bentuknya samar, tapi tinggi dan tegap. Tidak bergerak. Dito berbalik, berjalan cepat kembali ke arah desa. Ia tidak lari, tapi langkahnya cepat, seperti dikejar. Suara itu tetap mengikuti di belakang, makin pelan, makin jauh, lalu hilang saat rumah-rumah tua mulai terlihat kembali. Di depan rumah wanita tua, ia berdiri beberapa saat sebelum membuka pintu. Masuk perlahan, lalu duduk di depan. Ia menulis satu kalimat di buku catatannya. Desa ini tidak bisa ditinggalkan. Jalan keluar tidak ada. Dito mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya ia abaikan.
Ia duduk di tangga rumah, memandangi kegiatan warga dari kejauhan. Seorang lelaki tua berjalan melewati lapangan kecil dengan langkah lambat. Ia membawa keranjang kayu, tampak hendak menuju kebun. Tapi yang membuat Dito menatap lebih lama adalah tangan lelaki itu. Kulit tangannya mengelupas, bahkan sebagian terlihat membusuk. Daging di bawah kulit tampak hitam dan basah, seperti daging yang terlalu lama direndam. Tapi wajah lelaki itu tetap tersenyum. Ia menyapa Dito seperti biasa, dengan suara berbisik, dengan tatapan ramah. Dito tak membalas sapaan itu. Ia hanya diam sambil menunduk, lalu cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Beberapa jam kemudian, Dito mencoba berkeliling lagi. Ia ingin tahu lebih banyak. Ia berjalan ke bagian belakang desa, tempat beberapa rumah tampak lebih tua dan jarang dikunjungi. Di sana, ia melihat 3 anak kecil sedang bermain. Mereka tampak seperti anak-anak pada umumnya, tertawa kecil dan berlari-lari. Tapi saat cahaya matahari melewati tubuh mereka, Dito baru menyadari tidak ada bayangan di tanah. Ia mengedipkan mata, mencoba memastikan. Tapi benar, meskipun sinar matahari mengenai tubuh mereka, tidak ada bayangan apapun yang tercetak di tanah. Anak-anak itu berhenti bermain dan menoleh ke arahnya. Wajah mereka polos, tapi senyum mereka terlalu lama bertahan. Seolah wajah itu tidak pernah berubah. Dito berbalik dan berjalan cepat, kali ini menuju batas desa yang ia lewati sebelumnya. Ia ingin mencoba melihat desa dari luar. Ia naik ke jalan tanah kecil di atas bukit rendah, tempat di mana ia bisa melihat ke bawah. Dari kejauhan, desa tampak sepi. Tidak ada satupun warga yang terlihat di jalan. Beberapa rumah bahkan tampak seperti bangunan kosong yang tak terurus. Dindingnya berlubang, atapnya runtuh sebagian. Jauh berbeda dari suasana yang ia lihat dari dalam. Ia turun lagi perlahan, kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, ia melewati rumah perempuan muda yang pernah memberinya air minum. Rumah itu kini tertutup rapat, jendela dipaku dari dalam. Tidak ada suara. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dito masuk kembali ke rumah dan duduk diam. Malam mulai turun. Suara langkah warga masih terdengar. Tapi kini ia tidak tahu apakah itu benar-benar manusia. Di buku catatannya ia menulis, mereka tidak hidup, tapi tetap bergerak. Dito menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam rumah. Makan seadanya, menulis di buku, dan sesekali merekam dengan kamera yang masih tersisa daya. Tapi malam itu, ia merasa gelisah. Ada dorongan kuat untuk keluar dan mencari tahu lebih banyak. Ia berjalan ke sisi lain desa yang belum pernah ia jelajahi. Bagian paling ujung, dekat dengan lereng kecil yang tertutup semak tinggi dan batu-batu besar. Ia membawa senter kecil. Cahaya senter menyorot tanah yang lebih gembur dan ditumbuhi lumut. Langkahnya terhenti ketika ujung cahaya senter memantul pada permukaan batu besar. Batu itu tidak rata, ada ukiran samar di bagian atasnya. Ia mengusap permukaannya dan membaca nama yang tertulis di sana. Nama wanita tua yang menampungnya. Ia mundur perlahan. Di sekeliling batu itu, ternyata ada beberapa batu serupa. Semua memiliki ukiran nama dan tanggal. Semua tanggal kematian. Dan nama-nama itu adalah nama orang-orang yang sudah ia temui. Lelaki tua di lapangan, perempuan muda di rumah sebelah, anak-anak yang bermain diam-diam. Terdapat belasan nisan kecil di bawah pohon tua. Sebagian rusak, sebagian sudah hampir tertutup tanah. Dito duduk diam di tanah. Ia membaca nama-nama itu satu persatu. Semuanya meninggal di tahun yang sama. Tahun yang sudah lewat puluhan tahun lalu. Pikirannya mulai menghubungkan semuanya. Senyum yang aneh, tubuh yang membusuk, anak-anak tanpa bayangan, rumah-rumah yang dari luar tampak kosong. Ia mulai sadar kalau yang ia lihat selama ini bukanlah desa biasa.
Dari balik pohon, sosok wanita tua muncul. Ia berdiri sambil membawa lampu kecil. "Aku tahu kamu akan menemukan tempat ini," katanya pelan. "Kami tidak pernah pergi. Kabut menjaga kami di sini." Dito menatap wajah wanita itu. Tidak ada rasa marah atau sedih, hanya tenang. Ia menunduk, lalu berjalan perlahan kembali ke desa. Wanita itu tidak mengikutinya. Malam semakin gelap. Kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Tapi Dito tidak melawan. Ia hanya masuk ke rumah, menyalakan kamera, dan duduk di depan jendela. Ia merekam wajahnya sendiri, lalu berkata, "Desa ini tidak ada di peta, tapi aku tahu aku pernah ke sini." Langit masih gelap ketika Dito membuka matanya. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Ia melirik keluar jendela. Kabut masih menggantung di udara, tapi lebih tipis. Ia bisa melihat atap rumah-rumah lain dengan lebih jelas. Garis pohon di ujung desa mulai tampak. Suara samar terdengar dari kejauhan, seperti suara orang memanggil. Dito mendekat ke jendela, mencoba mengenali arah datangnya. Suara itu bukan bisikan pelan seperti biasanya. Lebih keras, lebih jelas. Ia bergegas keluar. Di depan rumah, jalan desa terlihat lebih panjang. Ia bisa melihat hingga ujung jalan, di mana batas desa biasanya terhalang kabut. Kali ini terbuka, hutan terlihat. Dito mulai berlari, tidak peduli lagi pada warga yang mungkin melihatnya. Ia melewati rumah-rumah yang sekarang tampak kusam dan retak. Tak ada satupun warga keluar, hanya sunyi dan kabut tipis yang bergerak perlahan. Saat hampir mencapai batas desa, suara langkah terdengar di belakang. Ia tidak menoleh. Napasnya berat, tapi ia terus berlari. Di ekor matanya, ia sempat melihat sesuatu bergerak cepat di antara rumah. Sosok tinggi, berbulu, seperti yang pernah ia lihat di loteng. Tanpa pikir panjang, Dito melesat ke jalur kecil menuju hutan. Di antara pepohonan, ia bisa mendengar suara panggilan dari luar. Suara manusia. Beberapa orang. Sosok berbulu muncul dari kabut, mengejar dalam diam. Dito mempercepat langkahnya. Hutan terasa lebih terbuka. Udara mulai berubah, tidak lagi dingin menusuk. Saat cahaya pertama muncul dari celah pepohonan, makhluk itu berhenti. Berdiri diam di balik pohon, mengawasi. Begitu sinar matahari menyentuh tanah, sosok itu mulai memudar, seperti kabut yang tertiup angin. Dito terus berlari hingga kakinya tak kuat lagi. Ia melihat dua pendaki dari kejauhan yang berteriak memanggilnya. Ia sempat mengangkat tangan, lalu tubuhnya jatuh. Ia pingsan di jalur pendakian, beberapa meter dari pos terakhir. Dito membuka matanya di ruang rumah sakit. Tangannya terinfus dan sebuah perban melilit kepalanya. Di kursi sebelah, seorang relawan pendaki duduk sambil memainkan ponsel. Ia menyadari Dito terbangun dan langsung memanggil perawat. Beberapa menit kemudian, dokter menjelaskan kalau Dito ditemukan pingsan di jalur pendakian Gunung Gede. Tidak ada luka parah, hanya dehidrasi dan kelelahan. Tidak ada informasi tentang desa atau warga sekitar yang ia sebut. Relawan yang menemukannya bilang daerah itu kosong, hanya hutan. Setelah diperbolehkan pulang, Dito langsung memeriksa kameranya. Ia masih ingat kapan merekam, apa yang direkam, dan momen-momen ketika ia berbicara ke kamera di dalam rumah kayu, saat ritual berlangsung dan saat sosok tinggi itu muncul. Namun saat membuka folder rekaman, semua file kosong. Nama file ada, ukuran file pun tertera, tapi begitu dibuka, hanya layar gelap. Tak ada suara, tak ada gambar. Satu-satunya video yang bisa diputar berdurasi tidak sampai 1 menit. Dalam video itu, Dito terlihat berdiri di tengah kabut, sendirian. Tidak ada rumah, tidak ada warga, tidak ada desa. Ia bicara ke arah kamera dengan suara pelan, seolah menjelaskan sesuatu. Namun yang terdengar hanya kalimat, "Aku tahu, aku pernah ke sini." Setelah itu, video berhenti.
Kabut menutup seluruh layar dan rekaman berakhir. Dito menatap layar kamera cukup lama. Tidak tahu apa yang harus ia percaya. Tidak ada bukti yang tersisa selain ingatannya sendiri. Ia mencoba mencari peta jalur pendakian, berharap bisa menemukan titik di mana ia keluar jalur. Tapi tak ada tanda-tanda keberadaan desa dimanapun. Desa itu tidak pernah muncul di peta. Tidak ada laporan longsor, tidak ada berita desa hilang, dan tidak ada yang mengenal nama-nama yang ia temui. Semua seperti tidak pernah ada. Dito menutup kamera. Ia menyandarkan kepala ke dinding, memejamkan mata. Ia tidak yakin apakah ia benar-benar selamat atau justru belum sepenuhnya kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.